Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ni'amihi fi syahri Sya'ban alladzi ja'alana minal musliminal kamilin wa amarana bittiba'i sabili al-mu'minin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min azabin alim, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin ahsanan nasi khuluqan wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil hasril wal ma'ad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah fa inna man ittaqa waqahu wa arsadahu ila siratil mustaqim. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima lahumul busra fil hayatid dunya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa qala ta'ala aidan walillahil izzah walir rasul walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam jaddidu imanakum. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina waz zakirin. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tetap menjaga kualitas takwa kita, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan segala perintah-perintah, menjauhi larangan-larangannya dengan penuh kesadaran dan keinsafan. Karena hanya dengan takwalah jalan kita mendaki menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mencapai kebahagiaan bukan hanya di dunia, tetapi bahagia dan keselamatan di akhirat insyaallah. Seperti difirmankan Allah di dalam surah Yunus ayat 63 sampai 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa, bagi mereka itu berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Hadirin muslimin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita mengucapkan alhamdulillah. Hari ini kita semua masih menikmati indahnya bulan Sya'ban. Sya'ban adalah bulan ke-8 dari penanggalan bulan Qamariyah. Secara bahasa, kata Sya'ban itu mempunyai arti berkelompok. Karena pada waktu bulan Sya'ban, orang-orang Arab itu berkelompok
untuk berangkat berniaga mencari nafkah di bulan Sya'ban ini. Kata Sya'ban juga berasal dari kata syi'ab, bisa dimaknai sebagai jalan setapak, tapi setapak itu menuju ke pendakian. Artinya bulan Sya'ban adalah bulan persiapan kita menuju kepada suatu bulan yang penuh barakah, di mana kita menapaki pendakian kita untuk menjelajahi keimanan sebagai persiapan menghadapi puncak Ramadan insyaallah. Meniti perjalanan menuju puncak kaum muslimin bukanlah hal yang mudah. Minimal memerlukan persiapan, baik persiapan fisik, persiapan mental, bahkan aksesori yang mungkin kita akan gunakan dan perlukan pada saat kita dalam pendakian menuju puncak. Ingatlah, pekerjaan mendaki gunung yang mengharuskan berbagai macam pelatihan. Begitu pula waktu kita meniti perjalanan ini menuju ke bulan Ramadan, memerlukan banyak persiapan kita pada bulan Sya'ban ini. Karena mendaki adalah usaha menuju lebih tinggi yang harus dilalui dengan bersusah payah. Kepayahan itu akan terasa ketika kita memilih berpuasa di bulan Sya'ban sebagai bentuk pendakian menuju puncak. Karena tidak semua orang berpuasa di bulan Sya'ban. Beda dengan bulan Ramadan. Kiri, kanan, depan, belakang kita semuanya berpuasa, sehingga bukan saja keinsapan atau ketakwaan, bahkan malu itu ada pada diri kita kalau kita tidak berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendakian menuju puncak di bulan Sya'ban dilakukan dengan cara banyak beristighfar, banyak meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa, baik dosa kasat mata maupun dosa dalam hati. Yang kedua inilah, dosa dalam hati terkadang lebih menumpuk dibandingkan dengan dosa yang kasat mata. Dosa-dosa yang dalam hati antara lain ujub, bangga dengan diri sendiri, dengan apa yang dia miliki. Ria, pamer dengan apa yang dia miliki. Bahkan ada yang namanya sum'ah, yakni pamer agar didengar orang lain. Saya banyak berada di masjid-masjid sebelum khutbah Jumat. Subhanallah, masjid di Makassar ini termasuk tadi tidak lagi menyebut nama para penyumbang. Toh kalau ada yang disebut, mereka tulis namanya hamba Allah. Mudah-mudahan ini bukan pamer dan ria, tapi keikhlasan dalam menyumbang. Dosa yang kecil tapi besar di dalam aktivitas adalah takabur, sombong, angku, yang senantiasa merupakan sifat syaitan. Belum lagi iri, apalagi kalau iri yang dipupuk menjadi dengki. Dengki adalah salah satu bahagian dari cemburu dan lain-lain sebagainya. Kenapa hal ini ada? Memang Allah memberikan kepada kita sebagaimana surat As-Sam ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan sungguh telah disempurnakanlah jiwa manusia itu. Fa'alhamaha, maka diilhamilah jiwa manusia yang sempurna ini atau kesempurnaan itu dengan fujuraha wa taqwaha, yaitu sifat-sifat fujur, sifat-sifat yang tidak baik, sifat setan, iblis, dengki, iri, marah, pemalas, suka mengusik orang lain, bahkan dia lebih banyak suudzon kepada orang lain ketimbang husnudzon. Tetapi di other side,
Pada sisi yang lain Allah memberikan wa taqwaha, sifat yang baik, suka menolong, suka membantu, suka senyum, tertawa, bahkan sifat-sifat sabar dan sebagainya. Maka berbahagialah mereka. Pada ayat yang ke-8 Allah ke-9 Allah berfirman, kad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah mereka yang selalu membersihkan hatinya dari sifat wujud tadi. Dan Allah memberikan warning ayat ke-10, wa kad haba man dassaha, dan sungguh buntunglah, sungguh merugilah mereka yang membiarkan hatinya sombong, cemburu, iri, dengki dan sebagainya. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, mari kita melihat di dalam surat An-Nahl ayat ke-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibunda kamu, kamu tidak memiliki apa-apa, tidak tahu apa-apa. Tapi Allah yang Maha Pemurah, Allah memberikan kepada kita wa ja'ala lakum, maka Allah akan memberikan kepada kamu as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, dan hati, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu mensyukurinya. Jadi yang pertama Allah berikan kita adalah pendengaran. Sempurnalah pendengaran pada saat kita keluar dari perut ibunda kita. Sama dengan pendengaran sekarang, sama dengan hari pertama atau jam pertama. Itulah sebabnya disunnahkan oleh Rasulullah, azankanlah ya di telinga kanan dan qamat di telinga kiri. Apa maknanya? Supaya kalimat-kalimat thayyibah itulah yang mendasari jiwa pendengaran daripada anak yang baru lahir. Sehingga pada saat dia berada di Pantai Losari misalnya, terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Getaran yang ada pada saat dia mendengar pertama kali dari suara azan sejak lahir itu muncul dan mulai bergetar masuk ke dalam hatinya. Subhanallah, berbahagialah kita pada zaman ya tidak menyebutkan sesuatu yang hebat, tetapi seorang wali kota yang membangun masjid di pinggir pantai adalah tempat supaya anak-anak muda kita yang duduk di pantai dapat melaksanakan sholat maghrib pada saat mereka itu duduk. Ini pun panggilan itu ada setelah getaran ada di dalam diri seseorang. Bagaimana dengan penglihatan? Al-absara. Jangan coba-coba menari-menari di depan anak yang baru lahir. Nanti setelah 2 atau 3 bulan barulah ibundanya itu berikan yang biasanya berputar-putar, dan perhatikan matanya. Kalau dia mengikuti putaran daripada benda yang di atasnya, berarti penglihatannya sudah sempurna. Bagaimana dengan hati? Hati nanti setelah akil balik, barulah berfungsi hati yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Luar biasa. Dalam proses ini Allah memberikan pendidikan kepada kita, dan pendidikan itulah kita jawantahkan di bulan Sya'ban ini. Bagaimana kita bisa memandu diri kita, kita insaf dan sadar bahwa berbagai anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang la ta'lamuna syai'an, tidak ada sama sekali kita tahu. Sekarang luar biasa, kita sudah punya istri, punya anak, punya rumah, punya kendaraan, punya jabatan, punya kekuatan, punya kekayaan, punya kegagahan, kepandaian, dan masih banyak lagi Allah berikan kepada kita. Adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, kepada kita yang hadir di tempat ini. Dalam pendakian inilah, selain kita beristighfar ini, maka seyogianya lah kita harus tunduk, sujud sedalam-dalamnya, mensyukuri nikmat Allah yang berikan kepada kita. Sehingga kesyukuran ini kita pelihara. Semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan di dalam bulan menyambut bulan Ramadan. Dalam pendakian ini, selain kita beristighfar, bersedekah dan berpuasa,
Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan beramal dalam bulan Sya'ban ini dengan pahala yang berlipat ganda. Para ulama salaf juga memberikan keteladanan kepada kita bahwa jika bulan Sya'ban telah tiba, mereka banyak membaca Al-Quran serta menunaikan zakat mal untuk membantu orang-orang mempersiapkan bekal memasuki Ramadan. Mereka juga meninggalkan berbagai kesibukan dunia dan beralih untuk bersiap menyambut Ramadan. Marhaban ya Ramadan di mana-mana. Maka dengan perbanyak puasa, zikir, salat malam di bulan Sya'ban ini merupakan suatu jembatan untuk nanti kita dengan mudah, dengan nikmat akan salat malam, berzikir, menyumbang apa yang kita miliki, karena Ramadan yang mubarak akan membawa kepada kita keutamaan di dalam beramal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini terdapat satu malam yang berlimpah barakah, yaitu telah kita lewatkan, yaitu nisfu Sya'ban. Sekalipun ada hadis yang dianggap dhaif, tetapi para ulama menganggap bahwa sekalipun dhaif tapi memberikan keutamaan dalam pengamalannya, itu boleh saja kita jadikan sebagai suatu patokan untuk kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah Rasulullah mengatakan bahwa sungguhnya doa dikabulkan itu pada 5 malam. Yang pertama adalah malam Jumat, yang kedua malam hari raya Idul Adha, yang ketiga malam hari raya Idul Fitri, yang keempat malam 1 Rajab, dan yang kelima malam nisfu Sya'ban. Sekalipun sudah berlalu, tetap kita jadikan malam-malam menjelang Ramadan untuk kita selalu bertakarrub kepada Allah, untuk kita berdoa, beristighfar. InsyaAllah dengan muhasabah, dengan istighfar, Allah akan membuka jalan yang lebar bagi kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban yang Ramadan. Dengan rahmat dan barakahnya lah kita akan sampai puncak di bulan Ramadan yang mubarak, sebagai insan yang menjalankan keinsaniannya di depan Sang Khalik yang Ghafur, yang Rahmanur Rahim, insyaallah. Sadaqallahu subhanahu wa ta'ala ala lisanin nabi al-amin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa inna man ittaqallahu wa qahu wa arsadahu ila khairil umuri dinihi wa dunyahu. Faqad qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salamun 'alaik, ya Rasul
salamun alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wadallahu ala al-khulafa'ur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanihi ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka ta'lam sirran wa alaniyah fataqabbal minna fataqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadika wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya Allah ya alimah ma fi sudur. Ahrijna ya Allah, ahrijna ya Allah min adh-dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah, fa'fu anna ya rahim. Allahumma firli waliwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara walijamil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka saming qaribun mujibud da'wa ya qadil hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afa wal ghina. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna ya Allah min ladunka sultanan nasira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma baligh Rajab wa Sya'ban wa rahmatan lil Ramadan. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.